gimana nih pengalaman apa aja nih nyanyi di depan orang-orang sadar? Sebenarnya kalau dibilang pengalaman ya itu experience karena kan pertama kali buat gue ya Mas main di bar yang ambiar banget. Jadi kayak bisa orang tuh nyanyiin lagu sedih, lagu dangdut, lagu rock tuh bisa mereka nyanyiin semua gitu. Terus kayak all around gitu ya. All around bener-bener gila kayak ya gila ini panggung tuh ternyata bikin bisa dibilang sih bikin nyaman. Karena yang gue rasain selama setahun setengah ini ternyata reguler tuh bikin nyaman. Karena kan kita ngasilin duit terus kan. Iya. Tapi kita lupa per manggung gitu. Nggak gajian juga per bulan, gajian. tapi tetap dihitung per main gitu. Nah terus abis itu kan belum saweran. Kalau misalnya yang datang siapa kan mereka minta lagu apa. Nah itu makanya bisa dibilang Belum lagi yang nyawer siapa ya? Nah itu. lagi. jadi bisa dibilang panggung reguler tuh ternyata emang banyak dan nyaman gitu loh, dan nyaman. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama podcast Ginari. Bersama saya Kinto Dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa Mas? Ada Agung Adani. Adani. Apa kabar Mas Agung? Beda. Udah lama nggak syuting nggak kompak gitu ya. Udah lama nggak syuting nggak kompak. Coba janjian dulu, Belum ngecun. Mau nanya apa dulu Mas Ari? Selamat datang di kota. Selamat datang di Warta. Yes, selamat datang juga ya saya di sini ya. Seneng banget bisa main ke sini. Biasanya cuma lihat di YouTube. Akhirnya lihat ini nih 100.000 subscriber. Thank you Mas Erik. Dani. Jadi Mas Agung kegiatannya apa nih selama pandemi nih? Mas Agung ini singer dia, Mas Ari ini penyanyi. Jebolan dari Holy Wings Academy. Yo, udah ngobrol tadi ya? Iya, kita udah ada ininya, ada briefingnya. Udah manggung Mas Ari, udah manggung nyanyinya dari satu tempat Holy Wings ke Holy Wings yang lain. Yes. Ya mudah-mudahan nanti nggak cuma di Holy Wings ya. Kayaknya dia nggak pernah mau di tempat lain. Iya, nanti gitu. kita berharap Mas Agung namanya semakin besar. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Iya benar juga ya, ucapannya tadi kayak ucapan mau penutupan ya. Mas Agung gimana nih? Apa yang dikerjakan nih setelah akhirnya masuk ke Holy Wings Academy dan sekarang udah berubah jadi Holy Wings Record ya? Iya benar banget. Kayaknya saya nggak ada cerita, kita sudahi saja malam ini. Nggak bicara. Lucu dia ya. Bicara. Tadi udah ngobrol sama Mas Ari soalnya, udah ngopi-ngopi bareng Mas Ari. Jadi di awal 2020 itu sebelum pandemi ada audisi namanya Holy Wings Academy. Waktu itu audisinya dari media sosial kan. Ramai banget waktu itu pas lagi Manji yang bikin campaign kan, sama banyak beberapa artis juga yang bikin campaignnya. Sama Dokter Tirta tuh ya. Waktu itu juga banyak. Si Dokter Tirta. Iya. Terus abis itu campaignnya banyak, ikutlah audisi. Waktu itu audisinya masih media sosial tuh, Instagram. Ikut, lolos, diundang lah ke outletnya Holy Wings untuk live audition. Nah waktu itu ikut. Mas Agung ini dari mana awalnya? Jakarta. Oh itu dia, dari mana saya? Saya lahir dari Jakarta. Jakarta, asli Iya, Jakarta. asli Jakarta. Mas Ari dari mana? Saya dari tadi di sini. Kalau Mas Agung ini pusat kota, dia kelihatan pinggiran ya. Ini boleh lanjut nggak nih saya? Boleh lanjut nggak nih saya? Jadi waktu itu sampai mana tadi ya? Dari Jakarta. Iya, saya dari Jakarta. Yes, jadi waktu itu live audition di salah satu outlet Holy Wings. Dikabarkan 1 minggu kemudian, alhamdulillah saya lolos. Masuklah waktu itu di Holy Wings Academy. Nah waktu itu baru 2 minggu karantina. Di karantina itu kita dapat pelatihan banyak banget ya. Didatang-datangin musisi-musisi juga. Terus banyak public figure juga yang datengin gitu. Terus akhirnya pandemi, akhirnya semua disuruh pulang dulu gitu awalnya sebelum berubah menjadi Holy Wings Record. Itu Mas Agung kenapa ikut audisi itu? Sebelumnya juga pernahkah ikut ajang pencarian bakat yang lain? Kalau ikut ajang pencarian bakat nggak pernah ya. Itu karena audisinya cuma via Instagram gitu loh Mas. Kayak audisi pertama cuma via Instagram ya. Udah kayak bikin cover di Instagram aja terus tinggal di tag. Ya kan gitu doang kan. Tahu-taunya di invite langsung. Ikut nggak ya? Ikutlah, deket ya kan. Karena mudah ya, karena cara audisinya mudah. Iya, ya. cara audisinya. Kalau audisi
ajang pencarian bakat. Ya gitu kan kayak ngantri gitu kan. Jadi kayak aduh males. Belum kalau lagi siang-siangnya ya kan. Ya udah akhirnya ikut waktu itu dari Holy Wings Academy via Instagram langsung live audition. Apa tuh lagu apa tuh? Aduh lupa lagi mas, 2 tahun yang lalu mas. Itu enggak artinya hanya satu lagu itu kemudian direkam hanya menggunakan Oh waktu itu cuma nyanyi di Instagram doang. Terus kita lolos di Itu invite lagunya apa langsung. tuh lagunya? Waktu itu lagu apa ya? Itu dia sih mas. Hanya Lupa nyanyi, saya. hanya nyanyi doang sambil main musik, alat musik atau Ya itu cuma nyanyi biasa aja, nyanyi biasa kayak cover biasa terus tinggal di tag ke Holy Wings-nya waktu itu. Kayak gitu. nggak pernah diduga itu ya, tiba-tiba dipanggil gitu ya. Itu nggak pernah kayak bikin kita nyanyi pakai HP aja kan, bikin di tag langsung nggak sengaja. Malah sampai sekarang alhamdulillah gitu. Nah waktu itu kenapa sampai akhirnya mau gitu ngikut Holy Wings Academy? Nah waktu itu pas banget baru lulus kuliah kan, jadi kayak bikin experience baru lah buat diri sendiri, ikut ajang kayak gini. Nothing terus tulus gitu ya? Nothing tulus mas. Iseng-iseng aja itu ya. Bener, itu kayak ikut audisinya udah main tag aja. Jadi kayak nggak ada harapan atau nggak ada keinginan harus banget, nggak ada. Tapi niat itu diniatin ketika tahu ada info itu. Nggak juga, orang bikin, kalau saya ingat gue nih bikin videonya tuh pakai kaosan doang. Tuh. Kayak di kamar doang gitu. Seadanya ya? Seadanya gitu. Kayak lagi nyanyiin lagu buat cewek aja gitu ya, direkam tapi. Nah, iya kayak gitu bener. Bener Kayak kan? kirim via WhatsApp gitu. Iya, kayak gitu. Itu durasi berapa menit itu? Semenit kan Instagram Wah, cuma 1 semenit. menit kan Instagram. Hanya semenit ya. Cuma 1 menit Mas Kin. Sementara Mas Agung dia nempelin nggak di situ backgroundnya dulu apa, terus prestasinya apa di. Nah. Oh di video itu enggak, tapi nggak ada sama Jadi sekali. benar-benar hanya suara itu. Suara sama Visual. visual. Oh. Itu aja udah. Terus akhirnya pas live audition baru banyak ditanya-tanya. Itu. Nah pas pertama kali dikabarin lulus itu ada berapa orang tuh yang lolos tuh? 60 dari seluruh Indonesia. 60 orang. Oh. Dari berapa itu infonya? Dari Ribuan? pasti Mas, seluruh Indonesia Mas. Seluruh outlet Holy Wings Hah? yang audisi. Waktu itu berarti udah ada di Makassar, di Surabaya, di Medan. Iya kan? Ya dari Makassar, ya dari Makassar juga ada. Banyak banget waktu Jadi itu. dari ribuan itu diambil 60 ini. 60. Kemudian dari 60 itu masuk akademi kan. Kita dapat Semuanya? pelatihan. Semuanya 60 orang ya, masuk akademi 2 minggu. Habis itu dipulangin. Nah, pas PSBB transisi ada beberapa talent yang dipanggil. Nah, waktu itu talent yang dipanggil cuma 15 orang, 15 sampai 20 kalau nggak salah. Terus akhirnya makin kesini kekikis tinggal 10, tinggal 5. Sekarang udah makin sedikit. Dari 60 itu? Dari 60. Oh. Sekarang tinggal berapa tuh? Sekarang kalau misalnya sama talent yang tetap udah main di Holy Wings itu sekitar 5 apa 6 orang lah sekarang. Oh, termasuk Mas Agung? Iya, termasuk Oke. termasuk saya. Jadi emang kayak seleksi alam tuh ya? Nah, seleksi alam ujung-ujungnya Mas. Karena ya di industri ini kan kita kuat-kuatan mental Betul, juga betul. kan. Kuat-kuatan mental juga, terus mau fight-nya kayak gimana gitu. Itu Sempat sih. kenal sama 55 yang lain? Kenal. Tapi kayak karena kan 2 minggu kan kita di karantina. Jadi kenal, cuman nggak semuanya deket banget gitu. Kenal banget sih. Itu banyak banget ya kalau 60 itu ya jadi satu. Maksudnya jadi akademi kan kalau di ajang-ajang pencarian bakat kan normalnya ya paling yang nongol di TV 15 sampai 20 ya. 15 Ini iya. 60 benar-benar Itu 60. memunculkan untuk menonjol itu agak-agak susah ya. Agak susah. Jadi waktu itu sebenarnya karena kan kita waktu itu ada kelas jamming kan. Iya. Nah di kelas jamming itulah kalau emang kita mau di notice tuh di kelas jamming itulah kita harus karena kalau dibilang suaranya bagus semua Bagus. bisa nyanyi. Kan penyanyi ada 60 orang ya kan. Betul. Bisa Kalau- nyanyi bener jawabannya. Iya, Iya. bisa nyanyi. Kalau dibilang semua bisa alat musik, semua punya skill musik di semua alat musik kan skillnya. Nah, apa yang bisa kita lakuin nih? Jadi di situ sih yang biar kita bisa di notice, bisa diingat ini siapa. Tuh. Itu selain Anji Manji siapa mentornya tuh? Waktu itu ini gitarisnya Lala Huta, band Lala Huta. Ada namanya Beno Lololia. Dia oke. gitarisnya Lala Huta sama dia waktu itu. Terus tiap 60 itu cuma dipegang berdua. nggak ada timnya yang lain juga Oh, kok. ada timnya. Tapi mereka ini utamanya, mentor utamanya gitu. Oke. Terus sama 2 minggu berarti ya? 2 minggu 2 waktu minggu apa tuh yang didapat dari Agung? Apa namanya? Dani sama jadi Dani tuh Ahmad Dani ya. ya selama berada di Holy Wings Academy itu apa yang dapat aja tuh? Banyak banget sih, selain tinggal di tempat enak kan waktu itu.
Di apartemen nih Mas ini. Nggak, tinggalnya di rumah Pondok Indah Mas. Oh di rumah Pondok Indah. Pondok Indah waktu itu. Gokil ya. Ada kolam 60 berenang. itu? Iya, 2 rumah. Kan rumahnya gede-gede. Luar biasa ya. Jadi orang Pondok Modal Indah. ya, modal banget ya. 2 minggu. 2 minggu jadi anak Pondok Indah. Iya. Iya. Waktu itu kalau ditanya apa yang didapat banyak banget sih. Banyak banget karena kan pelatihan-pelatihan kayak gitu nggak semua orang dapat kesempatan Betul. gitu loh. Apalagi ketemu sama orang-orang yang profesional di bidangnya. Waktu itu sempat sebelum almarhum Grand Fadly meninggal tuh sebenarnya ada kelas sama dia waktu itu sempat. Harusnya. Tapi belum sempat itu. Belum sempat kan kita baru 2 minggu doang. Ah. Baru 2 minggu udah dipulang-pulangin semua. Terus kayak benar-benar dapat mentor-mentor yang tahu musik, tahu dari zaman reguler sampai mereka produksi sampai mereka jadi artis tuh mereka bisa jelasin gitu loh. Itu sih yang experience yang Normalnya bisa didapat. berapa kalau sebelum dipulangkan itu tadinya mau berapa waktunya berapa lama? 3 sampai 6 bulan. Oh 3 sampai 6 bulan. Ya, waktu itu 3 sampai 6 bulan. Jadi misalnya ada yang 3 bulan udah siap, itu bisa dibikinin karya atau bisa dimainkan di outlet-outletnya Holy Wings waktu itu gitu. Jadi tadi nyambung itu 2 minggu itu selain ketemu dapat ilmu soal dunia musik, industri musik Indonesia, apalagi tuh yang Mas Agung dapat? Oh ya, kita dapat pelajaran ini juga, public speaking sama influencer itu yang datang Kemal Palevi. Wah. Si Kemal. Jadi dia banyak kasih apa ya bisa dibilang motivasi lah atau sharing sih, lebih tepatnya sharing kayak gimana cara jadi penampil. Dia kan stand up comedian kan sendirian. Jadi gimana caranya dia meyakinkan dirinya dia untuk berdiri di atas panggung. Banyak sih ilmu-ilmu yang didapat. Terus banyak dari PR-nya Holy Wings juga yang kasih tahu kita. Karena kan waktu itu digabung kan ada DJ juga kan. Oh. Jadi hampir semua talent tuh banyak waktu itu di situ. Jadi lebih dari 60. 60 udah 60 termasuk DJ, udah termasuk Oh. DJ. Oke. Nah, Mas Agung selama 2 minggu itu apa ya yang dirasakan tadi yang waktu gue tanya itu merasa ini ya gimana ya caranya gue menonjol gitu loh. Ya. Muncul biar gue dikenal Biar di dinotis gitu, biar dinotis sama pengurusnya Holy Wings Academy dan juga artis-artisnya gitu. Siapa tahu kan mungkin misalkan nggak lolos dari Holy Wings Academy kan bisa ditarik nih sama artis ya gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang biar Nggak lebih cukup itu ya 2 minggu itu sebenarnya nggak cukup ya. nggak cukup karena banyak banget kan. Jadi waktu itu kesempatannya pada saat lagi jamming aja. Kalau lagi kesempatan jamming gimana caranya gue kasih yang terbaik biar lo ingat sama apa yang gue tampilin itu. Jadi kayak misalnya anak-anak nyanyi doang nih. Gue kalau selain nyanyi tuh ngapain ya misalnya gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada talent cewek gue tarik, gue ajak nyanyi juga. Jadi kan mereka notice cie, terus mereka tepuk tangan segala macam. Jadi ada hal-hal yang harus gue pikirin gimana caranya biar mereka tuh notice waktu itu. Tapi gue nggak yang kayak ngerasa ini gue banget enggak sih. Jadi kayak sejalannya aja waktu itu kayak semua nyanyi kan, semua main alat musik. Gue harus bikin apa ya biar mereka notice dengan penampilan gue. Karena kan kesempatannya waktu itu cuman sekali-sekali kan. Nggak mungkin kan misalnya dari 60 orang hari itu 60 orang, nggak mungkin. Jadi kayak paling hari itu 5 orang, paling banyak 7 orang, besok siapa lagi. Jadi gimana caranya biar kita punya penampilan yang dinotis lah sama talent-talent. Berarti gara-gara narik cewek Mas dia nih lolos nih Holy Wings Academy nih. Keren. Dari DJ pasti ya. Narinya DJ kali. Ngajakin DJ kali itu. Ngajakin DJ yang toge pasar. Aduh, jangan panjangin. Iya. Terus Gimana, setelah akhirnya gabung nih menjadi sebuah Holy Wings Record gitu. Ada berapa single yang udah dikeluarin nih sama Agung dan nih? Single sekarang ada yang bareng sama Holy Wings Record udah ada 3. Oke. Yang pertama itu single kolaborasi, yang kedua itu single pribadi, single pertama dan single kedua waktu itu. Oh, Apa judulnya tuh? Yang waktu kolaborasi itu judulnya Superhero. Hah? sama siapa tuh kalau Itu sama talentnya Holy Wings juga. Oh. Sama talent Holy Wings juga. Terus waktu pandemi ada deh single kolaborasi sama seluruh talent juga waktu itu udah ada. Terus yang single pertama judulnya Budak Cinta dan single kedua yang baru aja keluar ini judulnya Cinta atau Harta. Oh, Itu udah bisa didengerin di seluruh platform digital semua. lagunya relate banget sama kehidupan tempat hiburan malam ya. Curhat lagi. Itu Iya. selama berada di akademi Mas Agung memang ada kesempatan untuk tampil nggak itu? Waktu itu belum kan, waktu itu masih benar-benar pelatihan kan waktu selama 2 jadi minggu. benar-benar di kelas ya? Iya, waktu itu Kelas benar-benar ya? masih kelas banget. Heeh. Iya. Belum ada kesempatan untuk manggung gitu nggak ya? Belum. Setelah
mulai nyanyi itu pas PSBB transisi 2020 akhir. Langsung ke Holy Wings. Langsung ke Holy Wings Langsung itu. dilempar. Langsung dilempar. Ya pertama-tama kagok juga sih, karena kan Di mana tuh waktu itu pertama? pertama tuh di Senopati waktu itu di Holy Wings. Waduh, Di Holy Wings, Senopati di Holy Wings. Senopati, Bung. Bahaya. Ya. Jadi pertama main nyanyi tuh kayak beda kan soalnya kalau gue tuh berangkatnya manggung tuh dari pensi, ya kan, acara-acara seminar, acara anak SMP, anak SMA gitu, terus kayak pertama main di bar tuh kayak beda kan, mereka datang tuh. Tapi udah punya modal kan sebelumnya berarti? Iya emang waktu itu udah. Maksudnya udah pernah manggung. Udah pernah. Cuman experience-nya beda aja kan. Itu dia sih. Kenapa ngerasa beda kan ketemu penontonnya yang sadar Sama ya? aja. Wow. Yang sadar ya. Iya, Jadi saya belajar bagaimana caranya nyanyi di depan orang sadar. Itu sih experience Malah yang enak paling kan beda. nggak ada yang nggak ya. Jangan ditegasin dong. Kan? Aduh. Ya, Gimana jadi Mas Agung tampil pertama di itu gimana? Holy tuh? Wings. Di Holy Wings dulu namanya masih Holy Wings All Temple Senopati. Oh iya. Iya. Tahu. Tempatnya udah tutup sekarang karena banyak cabang Holy Wings yang lain kan. Ya udah pas main pertama di situ ya kayak gitu, tegang, bingung, mati kutu juga kan. Kalau gua kan biasa manggung megang gitar kan awalnya terus kayak di Holy Wings tuh kayak lu harus bisa lepas gitar kan, karena udah harus banyak entertain juga kan kalau manggung di sana. Jadi awal tuh ya kagok, nggak bisa gerak, bingung mau gaya kayak gimana, biasa megang gitar. Itu sih experience Si Aris itu kalau nggak pakai gitar juga rohnya nggak ada. Aris. Idol. Oh iya. Iya, Aris Begitu Idol. pegang gitar, wow luar biasa ini bocah ini. Luar biasa. Tapi dia Sama kali yang dirasain Mas Agung Ya gitu juga. awal-awal kayak gitu, cuman lama kelamaan akhirnya udah terbiasa kan, lama kelamaan jadi kayak lama kelamaan yang dipegang bukan gitar. apa? Beda. Aduh. Jangan dong. Itu berapa lagu waktu itu? Waktu itu masih cuman main sejam kan nyanyinya. Wah, main sejam, main enggak, cuma tapi sejam. kan nyanyinya waktu itu nggak sendiri, bertiga. Jadi tuh kalau di Holy Wings tuh konsepnya waktu itu kita dibikinin band. Waktu pertama kali terjun tuh dibikinin band. Jadi vokalis ada 3. Yang 2 itu juga dari akademi. Ya dari akademi juga. Jadi satu band akademi semua waktu itu. Pemain Kayak bandnya gitu. juga. Iya akademi semua. Jadi memang tujuan mereka kan bikin satu band yang bener-bener khusus untuk bisa main di Holy Wings. Ada juga yang nanti untuk diproduksikan main-main di luar Holy Wings gitu. Tujuan awalnya kan kayak gitu. Artinya udah kenal ya, udah ngeblend lah ya sama teman-teman ya. Udah ngeband waktu itu udah ngeband. Nggak terlalu susah ketika sejam manggung pun jangan-jangan malah kurang waktunya. Sebenarnya susah-susah gampang sih Mas, karena kan kita semua berangkat dari penyanyi solo. Itu yang susah. Kenapa makanya bikin kayak semua pasti kan punya rasa egoisnya sendiri kan, penyanyi solo soalnya. Jadi kayak untuk satuin pikiran tuh awal-awal gila sih, berantakan banget. Apalagi nih bocah-bocah masih umur 20-an kan, semuanya masih keras-keras banget, maunya lagu ini. Jadi kayak wah gila, susah yang ngeband ya. Itu sih. Itu sempat latihan sebelum bermanggung? Latihan lama banget latihannya, Mas. Kita bisa 2 minggu itu, termasuk 2 minggu itu latihan ya? Enggak, itu kan setelah jadi pas setelah akademi kita kan dipulangin tuh. Terus pas PSBB transisi kita dipanggilin tuh. Nah, di situ kita dipersiapkan. Sekitar 2 sampai 3 bulan lah kita latihan aja tuh. Berarti udah kebentuk dong band dan penyanyi itu. Waktu itu kebentuk udah tim kebentuk. A, tim B, tim C gitu. Iya. Kebentuk bener. Tim A, tim B, tim C itu kebentuk. Nah, dari situ ya itu baru mulai berasa kalau ngeband susah banget ya. Holy Wings Record kayak grup idol JKT48. Dia tim ya. Iya, tim A, tim B, tim C. Soalnya banyak Mas Ari. Iya, waktu itu soalnya banyak. Bener, Mas. Iya. Jadi benar-benar semua dipersiapkan ngeband juga kan. Tapi kita selain ngeband main di Holy Wings itu kita dipersiapkan juga punya single-single sendiri gitu. Nah, oke, sebelum masuk ke single nih, gue pengen tanya, kan udah setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Udah mau 2 tahun setengah, tahun setengah manggung di Holy Wings di tempat-tempat hiburan malam gitu. Nah, punya pengalaman apa nih? Gue pengen tahu nih pengalamannya apa nih. Ntar dulu Mas Ari, itu manggung pertama kapan? Manggung pertama? 2020 akhir. Bulan? September 2020. Iya. Sampai tadi malam masih di Holy Wings. Iya. udah sering nih. Nah, makanya udah itu. katam Makanya itu kan gimana? Yang tadinya grogi sekarang malah
Iya, yang tadinya grogi megang gitar kayak Sekarang tahu tempat sudut-sudut kecilnya di Iya. Itu Sekarang sudut-sudut nyanyinya kecil. di pojokan-pojokan ini. Bareng sama ya. Jadi gimana nih pengalaman apa aja nih nyanyi di depan orang-orang sadar? Sebenarnya kalau dibilang pengalaman ya itu experience karena kan pertama kali buat gue ya Mas main di bar yang bisa dibilang ambiar. Saat itu. Iya, saat itu ya ambiar banget. Jadi kayak bisa orang tuh nyanyiin lagu sedih, lagu dangdut, lagu rock tuh bisa mereka nyanyiin semua Iya, gitu. iya, iya. Terus kayak All around gitu ya. all around bener-bener gila kayak gila ini panggung tuh ternyata bikin bisa dibilang sih bikin nyaman. Makanya kenapa talent-talentnya waktu itu ditanya lu mau pilih main reguler apa berkarya? Oh. Karena yang gue rasain selama setahun setengah ini ternyata reguler tuh bikin nyaman. Karena kan kita ngasilin duit terus kan. Iyalah. Tapi kita Bayarnya per manggung gitu. nggak gajian juga per Tetap bulan, gajian. tapi tetap dihitung per main gitu. Nah terus abis itu kan belum saweran. Kalau misalnya yang datang siapa kan mereka minta lagu apa. Nah itu makanya bisa dibilang Belum main. lagi yang nyawer siapa ya? Nah, itu. Nah lagi. Jadi bisa dibilang panggung reguler tuh ternyata Banyak emang ya, duitnya banyak dan nyaman gitu loh, dan nyaman gitu. Makanya kenapa talent-talentnya disuruh pilih, lu pilih berkarya atau mau main reguler. Nah ada beberapa temen gue yang ya udah gue main reguler aja lah. Nah kalau kayak gue bilang gue masih bisa berkarya, gue bilang gue masih bisa tanggung jawab. Makanya gue misalnya tiap bulan tuh gue masih rajin kirim materi ke label. Kalau berkarya begitu. Iya, kalau berkarya. Jadi kan kalau orang udah main tiap malam tuh kan misalnya nih Capek ya. capek nih. Misalnya gue main tuh jam 9 kan sampai jam 10. Nih waktu main ya jam 9 jam 10 istirahat jam 11 sampai jam 12. Lanjut lagi. Nah, enggak, itu waktu mainnya. Oh, Waktu mainnya. Diselang-seling soalnya. Oh. Iya. Oke. Nah, malam itu kan kan nggak mungkin lo setelah main tuh langsung pulang kan. Lu nongkrong dulu sama temen band lu. Kalau misalnya yang lo lagi ngeband, lagi nyanyi, ada temen lo yang datang nggak mungkin dong lo nggak ngobrol. Belum cheers pulang-pulang jam 2 setengah 3 baru bisa tidur habis subuh. Bangun udah siang. Waktu lo berkarya hilang. Itu kata orang-orang gitu. Yeah. Tapi kalau gue bilang enggak. Gue bilang gue bisa, gue tanggung jawab. Gue selesai gue bangun siang, ya gue pegang gitar, gue latihan vokal, atau gue istirahat kalau misalnya emang udah capek banget kayak gini nih, ya gue istirahat kayak gitu. Jadi kayak gimana pun waktu berkarya tuh buat gue penting, kayak gitu-gitu. Karena ada beberapa teman-teman gue yang nggak bisa maintain dan nggak bisa manage waktunya kan, main tiap hari bos, nggak ada waktu. Iya, ya. betul. Makanya bisa dibilang panggung reguler tuh bikin nyaman. Berarti banyak ketemu kakak ketemu gede berarti di sana ya. Aduh, adek ketemu adek juga. Gimana adek ketemu adek? Kakak ketemu gede berarti di sana ya, sering ya. Tante, maksudnya tante. Jangan disebut gitu dong. Gue udah perhalus lo padahal lo. Itu memang begitu Mas Agung. Jadi jangankan musisi-musisi kafe gitu ya. Iya. Musisi-musisi yang sudah punya nama pun kalau terlalu nyaman manggung dari satu tempat ke tempat lain juga Ya, mereka kadang-kadang lupa. kan keteteran. Mereka lupa bikin karya dan bikin lagu. Makanya ada pandemi itu mereka kan kadang aku cerita bersyukur kan ada di rumah, mereka nggak tahu mau ngapain karena nggak bisa manggung, ya akhirnya terpaksa nulis lagu, berkarya gitu. Iya, tapi Dan kalau saya misalnya musisi besar ya mereka nggak manggung royalti jalan kan. Ya. Nah, kalau kayak kita kan musisi yang awal-awal dari reguler lagi mau coba meniti karir, kalau kita nggak ada kerjaan kan bingung juga Cuman kan menghasilkan. emang biasanya tuh sebutannya gini mas. Kalau musisi reguler itu untuk ngebulin dapur. Iya. Kalau musisi berkarya buat ngebulin muka gitu. Muka dikebulin. Karena kan kalau misalnya berkarya di industri kan otomatis penampilan juga mesti terjaga dong. Ya kan Benar, begitu. benar. Perumpamaannya tuh seperti itu kebanyakan. Makanya rata-rata artis yang main di musisi-musisi yang main di reguler itu biasanya nggak cuma di satu tempat. Iya. Tuh. Iya. Jika benar-benar. mau ngumpulin duit emang cocoknya larinya ke reguler. Reguler. Iya, tapi banyak juga kan gue selama setahun setengah ini main reguler di Holy Wings kan gue banyak ketemu senior ya mas ya, maksudnya banyak yang benar-benar Ya. benar-benar mereka nih reguler dari udah berapa puluh tahun, mereka bisa ikut zaman. Terus kayak gue ada ketemu juga salah satu band yang benar-benar kayak mereka tuh main reguler buat ngumpulin uang buat bikin karya. Oh. Iya, banyak yang kayak gitu juga mas. Jadi kayak sebenarnya Contohnya siapa tuh? yang udah jadi Lala Huta. Lala Huta tuh benar-benar dari reguler loh mas. Iya, Dari iya, iya. reguler mereka main di TV, main di mana, kumpulin uang, jadi rekaman, bikin buat rekaman, gitar ya. jadi Oke. lagunya. Jadi maksud gua sebenarnya tergantung Kita ya. kitanya, pilihan lo apa. Nggak ada yang salah. Kayak teman gua nanya lu main musik buat apa gue pengen punya karya, gue pengen kayak Noah, gue pengen kayak Dewa.
Gue pengen punya lagu, gue pengen bisa manggung di lapangan gede, gue pengen punya fans yang begitu Loyal. support, royal ketika gue bikin karya yang denger banyak jutaan lagunya legend kan gitu kan mimpinya. Tapi ada teman gue yang gue tanya, lu main musik buat apa? Ya gue buat cari duit aja. Oh. Ada yang kayak gitu teman gue. Iya, benar-benar. Nggak salah juga kan mas? Nggak salah juga. Memang karir Iya. musik lu terinspirasi dari Noah itu. Ariel, dari sosok Ariel. Sebenarnya kalau dibilang siapa sosoknya banyak sih mas. Tapi yang gue lihat kayak mereka bisa hidup kayak dewa ya. Kayak lagu Ya. Kangen tuh tiap malam mas. Gue main di Holy Wings lagu Oh, iya. Kangen tuh yang request Udah, banyak lagu banget. wajib tuh ya. Wih gila banyak banget lagu Dikoproin enggak? Enggak dikoplo. Waduh, disebut lagi nih kalau Mas Andi kesini bisa dituntut nih. Kayak maksudnya bisa bener-bener lagu itu tuh sangat Ya. legend gitu Oh. loh. Jadi kayak gue ngelihat gila dia bisa hidup dari lagu satu lagu ini berapa ratus juta gitu bertahun-tahun royalti dia dipakai sana sini. Jadi itu sih yang gue sebenarnya memotivasi karena karya itu kan kalau nggak salah ya mas ya itu royaltinya bisa selama 75 tahun satu karya. Ya. Jadi bisa ngidupin anak cucu lu dari Betul, karya lu. Betul. Makanya sebenarnya jadi musisi ini kalau udah ketemu kulikit deng udah. Iya. Jadi salah satu musisi yang menjadi inspirasi lu tuh siapa sih? Sebenarnya kalau ditanya inspirasinya siapa banyak sih mas, banyak Ya, siapa banyak aja, banget. siapa? Yang lu paling Ya. maksudnya yang paling berpengaruh gitu dalam hidup lu. Ya itu tadi Noah, Dewa, terus yang sekarang nih Pamungkas, Iya. terus Randy Pandugo. Oke. Jadi kalau gue tuh kalau ngelihat musisi tuh kalau orang-orang kan dengerinnya ya senang lihat dia. Kalau gue tuh gue kulik masa lalunya. Ini orang kenapa bisa tiba-tiba terkenal kan nggak mungkin tiba-tiba kan. Iya. Kayak Pamungkas 6 tahun dia main reguler. 6 tahun dia main reguler. Bener-bener dia dari nyanyi di La Piazza Kelapa Gading, main gitar, ngumpulin saweran. Iya. Dia nabung bisa beli gitar sampai sekarang. Jadi gue nggak kaget kalau lihat orang-orang tiba-tiba tuh yang sekarang besar ya gila sih mereka dulu sama label ditolak sana sini, Iya. nyanyi dibilang jelek. Makanya kayak gue tuh baru ngejalanin 1,5 ngerasain pulang pagi kayak gue bilang gue ngeliat mereka nggak ada apa-apanya gitu loh. Di titik ini Mas Agung juga ngerasa beruntung ya. Beruntung banget mas karena sebenarnya yang paling gue ngerasa beruntung gini, gue tuh setelah lulus kuliah orang pada nanya gue lu mau kerja di mana, gue bilang gue mau nyanyi. Jadi pada saat orang-orang bilang langsung begitu. aku bilang lu mau gimana, gue main musik, gue mau nyanyi. Padahal basic pendidikannya dia jurnalis, Mas. Oh ya. Gue S1 jurnalis mas. Di mana? Dari Budi Luhur, broadcast jurnalis. Orang pada nanya. Harusnya di TV ya. Iya, orang pada nanya, lu emang masa depan lu gimana? Dalam hati gue, ya nentuin masa depan kan bukan lu gitu. Maksud gue, lu yang nanya. Kayak sekarang yang pada apa ya bekerja dengan sesuai passionnya dia tuh dikit menurut gue mas sekarang. Karena mereka menuntut hidupnya aman, tenang. Iya. Terus yang paling banget sering banget tuh kayak di lingkungan keluarga kan. Kalau misalnya apalagi ya maaf ya orang-orang tua dulu nih. Termasuk orang tua gue dulu nih sebelum gue memilih sebagai musisi kayak udahlah lu di TV aja lu kan broadcast. Udahlah lu pakai seragam kerja apa kayak karena nyokap gue PNS, bokap gue kepala sekolah. Ya Jadi udah cocok begitu Iya, omongnya. banget. Cakep banget. iya jadi terus kayak waktu gue lulus gue bilang kayak gitu mau kemana mau ngapain S1 lu mau diapain, tapi setelah gue memilih ini gue bisa bertanggung jawab, gue bisa menghasilkan, ternyata orang tua ya udah silakan lo bertanggung jawab sama pilihan lo. Tapi memang sebelumnya nggak direstuin gitu buat lu jadi penyanyi Sebenar- atau musisi gitu. Sebenarnya nih ya gue flashback lagi, gue tuh dulu atlet badminton mas, jadi dari SMP sampai dari SD sampai SMA gue tuh sekolah atlet, gue di Oh, iya? Ragunan. Iya, Sempat gue ikut masuk, ke Jurda. gue ke jurnas mas sampai nasional. Oh, iya, iya. nasional. Gue tuh Dari masuk SD itu udah badminton. udah gue tuh masuk kuliah karena beasiswa bulu tangkis. Oh, prestasi ya. Jalur prestasi ya. Oh, iya, iya. Coba lo tebak gue ya, gue Nanti kita googling Mas Ari. Iya, nih. Agung Hadi badminton. Bulu tangkis. Dani. Ahadi. Hadi. Bang nama gue belakang agak susah sih. Jadi gue tebak ya, lu tebak gue per semester kuliah bayar berapa? Lu tebak? Per kuliah. Ya per semester. BL gua Per nggak semester tahu. 6 bulan. Nggak tebak aja. Gue kan semester. BL swasta ya. Sekarang ya? Ya, sekarang. Rata-rata Tebak aja. 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Lu berapa mas? Ya, UBL. Ya sama sih 5 sampai 10 UBL mah. Lu tau nggak gugar karena prestasi gue per semester sampai selesai cuma bayar berapa? Udah selesai. Satu semester 300.000. Bayangin orang kuliah bayar tuh 5 juta 7 juta per semester, gue cuma 300.000 sampai selesai mas karena Oh, bulu iya? tangkis. Oh. Jadi Jadi kayak- jangan-jangan nggak pernah kuliah nih dulu. Kuliah mas, Tetap kuliah kan ya? kalau di Normal ya? Budi Luhur tuh normal. Malah gue pilih Budi Luhur tuh Oh. senangnya kelasnya nggak digabungin atlet, jadi kelasnya bareng. Campur ya? Campur. Karena ada beberapa universitas
yang kalau beasiswa atlet tuh kelasnya atlet semua. Terus cuman beberapa jurusan tertentu doang yang boleh diambil sama atlet. Kalau di Budi Luhur enggak, enaknya gitu umum. Oh iya. Wih, keren loh. Kenapa nggak lanjut itu? Nah, itu yang mau gua itu. tanyain. Jadi gini Mas. Jangan lupa subscribe ya.